Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama lagi dengan materi beriman berarti berjuang melawan godaan. Sekali lagi materi yang akan kita belajar bersama hari ini tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang materi beriman berarti melaksanakan perintah Allah yang diceritakan bahwa Musa mempersembahkan putranya yang tunggal kepada Allah. Nah, sekarang kita akan belajar dengan materi baru tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati kita, kedua tangan dikatup, kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menjelaskan makna beriman. Yang kedua, kita mampu menjelaskan godaan-godaan yang dialami Yesus ketika berpuasa. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan godaan-godaan yang pernah dialami. Yang keempat, kita mampu menjelaskan cara mengatasi godaan-godaan. Yang kelima, kita mampu membuat doa agar tahan terhadap godaan. Oke anak-anak, sekarang kita akan menonton video pembelajaran bersama, video kitab suci yang akan Ibu tampilkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Oke, selamat menonton. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan
pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah, anak-anak, setelah selesai menonton video kitab suci, pastinya anak-anak sudah bisa mengerti cerita dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 tentang Yesus dicobai iblis. Sekarang anak-anak mendengarkan peneguhan dari ibu. Ketika Yesus menghadapi godaan dari setan, Dia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan. Ini dapat dilihat dari jawaban Yesus atas godaan. Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Kalau manusia melaksanakan perintah Tuhan, jiwa kita akan bahagia. Yesus juga mengatakan, jangan mencobai Allah. Mencobai Allah berarti tidak sungguh-sungguh percaya pada Allah. Pada godaan selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Allah itu maha besar dan maha kuasa. Kita juga harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan setan dengan rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Oke anak-anak, jadi kita harus tahan godaan. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh nakal, kita tidak boleh melawan perintah orang tua. Jadi apa yang orang tua katakan kita harus turuti dan kita tidak boleh tergoda oleh kekuatan iblis. Nah, dengan cara apa kita tidak boleh tergoda? Dengan cara kita rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Yesus digoda selama 40 hari di padang gurun. Yesus mengalami 3 macam godaan. Godaan yang pertama yang anak-anak sudah nonton tadi itu
mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Yang ketiga, iblis menyuruh Yesus untuk menyembah setan. Tetapi karena kekuatan Yesus yang percaya kepada Bapanya di surga, Yesus menang terhadap godaan setan. Nah, anak-anak, kita harus hidup seperti apa yang sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Allah. Jika kita digoda dalam bentuk apapun, kita harus tahan godaan dengan cara rajin berdoa dan harus selalu berbuat kebaikan. Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ada 3 nomor. Yang pertama, apa saja godaan yang dihadapi Yesus dalam cerita Injil Lukas tadi? Yang kedua, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Yang ketiga, mengapa Yesus digoda? Oke anak-anak, tugas 3 nomor ibu harap anak-anak bisa kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Ibu harap apa yang sudah ibu sampaikan dapat anak-anak mengerti, dapat anak-anak pahami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya dan chat saja ke nomor WA pribadi ibu. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak karena anak-anak sudah belajar bersama Ibu. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.